pagi. Selamat pagi Budia. Perkenalkan, nama saya Gisela Zevanya Sihite dengan NIM 11524000166. Pada video kali ini, saya akan membahas fenomena cancel culture yang terjadi di media sosial dengan mengambil studi kasus viralnya selebgram Noya Naira yang diduga menggunakan whipping. Saya memilih kasus ini karena bukan hanya menjadi perbincangan publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana media dan masyarakat digital dapat membentuk citra, identitas, bahkan menentukan nasib seseorang melalui opini yang berkembang di media sosial. Dalam analisis ini, saya menggunakan perspektif media and culture studies, khususnya teori representasi, encoding, decoding, dan hegemoni. Fenomena yang saya kaji adalah cancel culture, yaitu tindakan masyarakat menarik dukungan terhadap seseorang karena dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial atau moral. Kasus yang saya gunakan adalah viralnya video yang digunakan atau diduga memperlihatkan selebgram Noya Naira menggunakan whipping, yaitu tabung yang dikaitkan dengan penyalahgunaan nitrous oxide atau gas tertawa. Setelah video tersebut beredar di berbagai platform media sosial, khususnya di TikTok, muncul ribuan komentar yang mengecam tindakannya. Banyak warganet mengkritik, mengajak untuk berhenti mengikuti akun media sosialnya, bahkan meminta berbagai merek memutus kerjasama dengannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang terbentuknya opini publik yang dapat mempengaruhi reputasi seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Jika dianalisis menggunakan teori representasi Stuart Hall, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk makna terhadap suatu peristiwa. Di dalam kasus ini, berbagai akun media dan akun gosip menggunakan judul seperti Noya Naira disorot publik atau diduga menggunakan whipping. Pemilihan kata seperti viral, disorot, pro dan kontra, serta penggunaan potongan video yang terus diputar ulang membuat publik lebih fokus pada kontroversinya dibandingkan konteks peristiwa secara utuh. Akibatnya, identitas Noya Naira mengalami perubahan di mata masyarakat. Sebelum kasus ini viral, ia dikenal dengan seseorang wanita yang muslimah, kreator yang baik. Namun setelah pemberitaan terus berkembang, ia lebih banyak dipresentasikan sebagai figur publik yang dianggap memberikan contoh buruk kepada generasi muda. Hal ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa media memiliki peran besar di dalam membangun cara masyarakat memandang seseorang. Selanjutnya, saya menggunakan teori encoding, decoding dari Stuart Hall. Menurut Hall, media melakukan proses encoding, yaitu memilih fakta, gambar, judul, dan narasi tertentu sebelum disampaikan kepada masyarakat. Di dalam kasus ini, media banyak menampilkan bagian video yang dianggap kontroversial sehingga membentuk kesan bahwa peristiwa tersebut merupakan isu yang serius. Namun ketika pesan tersebut diterima masyarakat atau decoding, setiap orang memberikan makna yang berbeda. Sebagian masyarakat menerima begitu saja narasi dari media dan menganggap tindakan tersebut tidak pantas sehingga mendukung adanya cancel culture. Sedangkan di sisi lain, ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa seseorang tidak seharusnya langsung dihakimi hanya berdasarkan potongan-potongan video yang beredar.
apalagi sebelum adanya proses hukum atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Artinya, makna sebuah pesan tidak sepenuhnya ditentukan oleh media, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang setiap individu. Fenomena ini juga dapat dijelaskan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu berasal dari pemerintah atau lembaga resmi, tetapi juga dapat muncul melalui persetujuan masyarakat. Di dalam era digital, kekuasaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana ribuan pengguna media sosial mampu membentuk opini publik melalui komentar, unggahan ulang, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Di dalam kasus ini, terdapat beberapa aktor yang memperoleh kuasa. Pertama adalah media, yang karena isu yang viral meningkatkan jumlah pembaca dan perhatian publik. Kedua, platform media sosial. Karena semakin viral suatu konten, semakin tinggi pula jumlah tayangan, komentar, dan interaksi yang diperoleh oleh platform tersebut. Dan ketiga, ada warganet yang memiliki kekuatan besar untuk menentukan citra seseorang dalam praktik cancel culture. Tetapi di sisi lain juga figur publik seperti Noya Naira justru kehilangan kendali atas citra dirinya karena identitasnya yang lebih banyak ditentukan dan dibentuk oleh pemberitaan media sosial dan opini masyarakat daripada oleh dirinya sendiri. Fenomena cancel culture memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan nitrous oxidase serta pentingnya tanggung jawab seorang influencer dalam membuat konten. Selain itu, masyarakat lebih kritis terhadap perilaku figur publik yang memiliki banyak pengikut. Namun, terdapat juga dampak negatifnya. Budaya cancel culture seringkali berkembang menjadi trial by media sosial, yaitu masyarakat memberikan hukuman sosial sebelum adanya proses hukum yang jelas. Fenomena ini juga dapat memicu cyberbullying, penyebaran ujaran kebencian, serta tekanan psikologis terhadap individu yang menjadi sasaran. Berdasarkan analisis saya tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena cancel culture ini bukan hanya persoalan benar dan salah. Kasus ini menunjukkan bahwa media sosial membentuk representasi bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap sebuah peristiwa, serta bagaimana kekuasaan dapat dibentuk melalui opini di media sosial. Sebagai pengguna media, kita perlu lebih kritis dalam menerima informasi. Kita tidak boleh mudah percaya pada potongan informasi yang beredar tanpa melihat konteks secara utuh, sekaligus tetap menghargai proses hukum dan prinsip praduga tak bersalah. Sekian tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.